Kalau misalkan kalian belum ada job, belum ada apa, udah dimintain uang, itu fix itu mau memeras kalian. Jangan sampai kalian tertipu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Danur Sakai. Oke teman-teman, kali ini sekarang kita lagi ada di taman. Bukan di taman sih, ini lapang baseball. Kalian tahu sendiri kalau Jepang itu terkenal dengan olahraga baseballnya. Ini tiap hari Sabtu sama Minggu ini rame, ini biasanya rame yang latihan. Jadi kayak ada yang latihan, Sabtunya latihan mungkin, atau ada pertandingan, pokoknya rame lah. Ada pertandingan antar sekolah biasanya. Terus pernah diliput juga, pernah masuk TV juga, pernah nonton juga di sini, di TV gitu. Wah, ini mah kayak kenal gitu lapangannya, lapangan yang di dekat sini. Itu rumputnya rumput asli apa sintetis ya? Sintetis kayaknya. Rumput-rumput sintetis. Tuh. Ini olahraga paling terkenal dan paling mahal bayarannya buat atlet-atlet buat atlet baseball ya. Yang paling terkenal itu sekarang Ohtani itu. Ohtani paling terkenal itu di Jepang. Kemarin juga lawan Korea, lawan Cina, saya lihat tuh di Jepang menang ya. Nah, di sini juga kan, wah ini sakuranya udah itu ya, udah selesai kayaknya ini sakuranya. Apa masih ini? Soalnya di berita, masih bisa kayaknya ini, belum membang semuanya tuh. Masih bentukan kayak gitu. Soalnya tahun ini kan di taman yang kemarin itu kan, pas saya bikin video itu ada yang udah mekar juga. Karena menurut berita, menurut informasi, tahun ini tuh sakuranya lebih cepat ya. Mekarnya lebih cepat di Meiking sendiri, di Kameyama udah banyak yang mekar juga di taman-taman, malah udah ada yang layu-layu juga. Mabusi itu cerah banget teman-teman, cerah banget hari ini cuacanya. Udah mulai musim semi ya. Kemarin saya sebenarnya ada video, cuman nggak beres gitu. Kemarin kan harusnya hari libur tuh kemarin, namanya apa ya, Sungbung Nohi apa Singbung Nohi ya namanya. Jadi hari equinox atau hari liburnya musim semi gitu loh. Jadi banyak biasanya jatuh di tanggal 20, 21 sampai 22 gitu. Kalau nggak tanggal 20 ya tanggal 21, kalau nggak tanggal 21 ya tanggal 22-nya. Hari equinox itu. Jadi hari berakhirnya musim dingin juga, pertandanya gitu, pertanda musim dingin, musim peralihannya lah kayak gitulah. Jadi hari libur nasional kalau di Jepang ya, jadi hari libur nasional. Terus orang-orang pada libur kayak gitu kan. Pas saya ke pabrik yang di Nito Denko juga bilang hari ini ada kerja, ya kerja biasa katanya. Kirain pada libur gitu, kita ngerjain ngeberesin masang sensor, kirain gak ada orang, ternyata kerja biasa gitu, ada yang kerja juga. Tapi kebanyakan pada libur kalau orang Jepang ya, kebanyakan pada libur karena itu termasuk libur nasional, masuk libur nasional juga. Oke lah teman-teman, saya ini mau ngomongnya, kemarin ada yang komen di YouTube, ngomongin pisah undangan katanya. Karena temennya dia itu ngajar di LPK, terus kemudian dia nawarin katanya ada pisah undangan, mau nggak katanya kayak gitu. Gajinya 20 jutaan per bulan, cuman batasnya cuman 6 bulan doang katanya kayak gitu. Nih ya teman-teman, pisah undangan sendiri itu yang saya baca di Google, pisah undangan itu buat yang ngundangnya itu siapa dulu. Kalau undangan biasanya yang buat orang asing yang kerja di Jepang,
dia punya visa kerja kayak gitu. Kalau kita magang Tokute itu belum bisa. Kalaupun ada yang kasus terbaru itu yang Tokute Gino itu udah nigo kayak gitu. Jadi kan sekarang magang nih 5 tahun. Magang 3 tahun. Terus nambah, kalau misalkan nambah Katsudo, Tokutei Katsudo 2 tahun tuh jadi 5 tahun. Terus kemudian kita ganti visa ke visa Tokutei Gino. Tokutei Gino yang pertama itu kan 5 tahun tuh visa Tokutei Gino-nya. Nah, udah 5 tahun nanti ke Nigo. Mungkin seperti itu ya prosesnya, nggak tahu yang 5 tahun itu dari, katanya sih kalau udah 8 tahun bisa ikut seleksi atau tes kayak gitu. Kemarin yang baru lulus itu baru orang Cina satu orang yang katanya lulus buat ngajuin visa permanen kayak gitu. Kalau udah Nigo katanya, Nigo apa Sanggo kayak gitu, buat ngajuin visa permanen kayak gitu dan lolos. Itu baru ada 1 orang doang di Jepang ya, yang orang asing yang bukan dari engineering. Kalau engineering kan istilahnya udah berapa lama di sini terus nggak ada catatan kejahatan, itu gampang gitu buat ngajuin visa residennya kayak gitu, kayak visa permanen lah. Terus bisa ngajak keluarga juga. Dan kemarin juga Pak Agam yang dari Aceh kemarin lagi ngajuin juga tuh, buat visa permanen kayak gitu ya, biar bisa bawa istrinya ke Jepang. Kalau kalian penasaran coba cek YouTube-nya Pak Agam Hoirul kalau nggak salah, Pak Agam Hoirul. Dia mau ngajak istrinya ke sini. Dia udah di engineering di sini, dan kalau engineering itu kebilang mudah ya buat ngajak keluarga ke sini. Nah, buat visa undangan sendiri ya teman-teman, hati-hati. Bukannya saya menyalahkan orang tersebut, tapi kalau misalkan saya salah coba dikoreksi ya. Koreksi if I wrong gitu. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Coba komen di bawah, kalian ada yang tahu nggak masalah visa undangan ini? Karena yang saya tahu visa undangan buat di Jepang itu, buat keluarga di Jepang itu, yang pertama yang ngundangnya itu udah punya visa kerja di Jepang, bukan visa magang atau visa Tokutei. Visa kerja itu yang minimal engineering lah. Terus kemudian punya turunan juga di Jepang kayak gitu, pernah ada keluarga di Jepang, orang Jepang lah kayak gitu, turunan orang Jepang. Kalau bisa kerja yang saya baca sih kayak gitu. Jadi yang dibawa juga kalau misalkan udah keluarga cuman anak sama istri, pasangan kayak gitu. Misalkan kalau suaminya di Jepang ya istrinya sama anaknya. Kalau misalkan istrinya di Jepang ya suaminya sama anaknya kayak gitu. Kalau orang tua itu nggak bisa ngajuin buat visa undangan kayak gitu. Cuman kalau bisa kunjungan atau bisa wisata kayak gitu baru bisa. Kalau bisa undangan buat tinggal di Jepang kayak ini nggak bisa teman. Terus kemarin juga di komennya kan berlaku cuma 6 bulan, habis 6 bulan itu kan pulang kayak gitu ya. Isinya kalian datang ke sini undangannya buat apa dulu ya, sama aja kayak ilegal kayak gitu. Kalian kerjaan ilegal kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang ada tawaran kayak gitu, hati-hati, proses yang benar-benar buat kerja ke Jepang aja, proses yang resmi aja kayak gitu. Itu sekarang lama ya prosesnya, banyak yang komplain, banyak yang komen juga katanya nunggu COE-nya belum, terus ada yang belum tanda tangan kontrak juga udah setahun. Jadi ya kayak gitulah pentingnya teman-teman, penting cari LPK sebelum kalian masuk ke LPK itu kayak gitu pentingnya. Cari informasi lah tentang LPK tersebut, benar-benar bisa ngirimin orang apa enggak, bener bisa ngeberangkatin apa enggak, informasinya kayak gimana kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ya salah-salah pilih, kalian salah-salah ya kayak gitu. Ini bukan saya menyudutkan LPK kayak gitu ya. Cuman kan ada LPK yang kayak gitu karena banyak yang komplain juga di Facebook, di grup-grup kayak gitu. Udah lama, udah setahun belajar terus katanya nggak ada job, nggak ada info job.
terus udah belajar sampai bab 25 belum ada info job. Sabar teman-teman ya, saya juga dulu pas udah selesai bab 25 belum ada info job, belum ada mensetsu kayak gitu. Baru pas lanjut yang mau ke bab 50 baru ada mensetsu kayak gitu. Jadi buat kalian jangan terburu-buru, udah belajar bahasa Jepang, udah belajar tapi bahasa Jepang kalian kayak gimana. Lebih baik kalian lancarin bahasa Jepangnya dulu, lancarin kaiwanya dulu. Kaiwa itu percakapan lah, obrolan bahasa Jepang. Minimal kaiwa sehari-hari lah, obrolan sehari-hari kayak gitu. Minimal kayak gitu lancarin dulu. Kalau itu lancar, kalau kalian misalkan ada informasi dari LPK lain atau misalkan dari TSK, apalagi kalian udah punya N4 kayak gitu ya itu gampang teman-teman, gampang buat nyari jobnya kayak gitu. Apalagi kalian punya SSW, punya sertifikat skill worker kayak gitu, malah itu lebih gampang lagi kayak gitu ya. Kalau kalian di LPK itu nggak ada kerjaan, kalau misalkan kalian mau ke LPK lain itu hak kalian, asalkan kalian belum masuk uang buat bayar apa-apa, cuman buat bayar pelajaran, bayar gakonya doang ya. Saya rasa itu nggak apa-apa buat kalian yang pindah ke LPK yang ada jobnya kayak gitu ya teman-teman. Saya ini bukan menyarankan hal-hal seperti itu ya, cuman kalau misalkan emang di situ nggak ada job, kalian rasa bahasa Jepang kalian lancar, bahasa Jepang kalian bagus ya kenapa enggak kayak gitu loh. Kenapa makanya saya pentingkan dari awal harus pilih-pilih sebelum masuk ke LPK itu ya kayak gitu teman-teman, biar kalian tuh nggak nyesel. Kalian nggak nyesel udah masuk ke LPK berbulan-bulan nggak ada job, nggak ada mensetsu, nggak ada interview buat kerja kayak gitu. Sekalinya interview udah dimintain uang terus. Karena normalnya seperti ini teman-teman ya. Pertama kalian masuk belajar dulu nih. Kalian jangan pikirkan buat bayar ini itu dulu. Fokus buat belajar. Fokus buat belajar. Kalian belajar selama dari bab 1 sampai 25 setara N5 dan bab 26 sampai 50. Bab 50 setara N4 kayak gitu ya. Kalian fokus belajar di situ dulu. Nah, kemudian kalau misalkan bayar-bayaran di luar belajar itu, bayar ini, bayar itu, kecuali kalian beli buku atau misalkan mau ada tes harus MCU-nya itu pakai biaya sendiri lagi. Kalau misalkan kalian belum ada job, belum ada apa, udah dimintain uang, itu fix itu mau memeras kalian. Jangan sampai kalian tertipu seperti itu. Karena normalnya prosesnya seperti itu. Pertama kalian masuk LPK, belajar dari bab 1 sampai bab 25. Kalau misalkan kalian lanjut lagi dari bab 25 sampai bab 26, nah udah itu misalkan ada tes, kalian lolos. Nah di situ baru ada mulai proses pembayaran buat biaya keberangkatan. Dan itu juga bertahap ya. Kalau saya dulu ya di LPK saya dulu bertahap. Pertama setelah dinyatakan lolos bayar 10 juta. Kemudian setelah COE turun bayar lagi 10 juta. Kemudian sebelum keberangkatan kalau misalkan kita bisa lunas ya lunasin. Kalau nggak bisa lunasin ya bayarnya nanti pas setelah kita kerja di Jepang kayak gitu teman-teman jalurnya. Jadi kalau misalkan kalian belum ada tes, belum ada mensetsu, boro-boro lolos kayak gitu, mensetsu aja belum ada, mensetsu wawancara aja belum ada, tes aja belum ada, kalian udah dimintain uang puluhan juta, lebih baik tinggalkan aja kalau LPK kayak gitu mah ya, buat teman-teman juga. Jadi ya buat kalian hati-hatilah. Jangan sampai tergiur cepat berangkat, gaji gede. Kan normalnya gaji magang di Jepang itu bersih nih ya, bersih udah potongan potongan pajak, potongan gas air listrik kayak itu bersihnya itu 10 sampai 12 juta. Jadi kalau misalkan ada yang bilang magang gaji 17 juta, emang bener ada yang 17 juta, 17 mang kayak gitu. Potongannya kan gede, potongan itu paling kecil itu 5 mang itu. Paling kecil 5 mang. Kalau misalkan gaji kalian 17 mang, potongan kalian 5 mang ya sisa bersihnya itu 12 mang. 12 mang itu belum kepotong, kita biaya bulanan kita buat makan di sini.
ya makan lah paling mentok-mentok di 3 mang lah, sisanya berarti 9 mang ya buat nabung atau ngirim buat ke keluarga kayak gitu. Itu yang kalau gajinya 17 mang. Nah kalau gaji kalian di bawah itu ya hitung aja sendirilah kayak gitu. Hitung aja potongannya buat magang itu minimal 5 mang gitu. Mungkin ada yang lebih kecil, ada mungkin ada yang cuman 4 mang kayak gitu. Karena kalau 3 mang itu cuman potongan pajak doang, itu pasti 3 mang atau 3 jutaan ya potongan pajak doang gitu. Potongan pajak dari mulai nengking, uang pensiun kita, sama hokeng, asuransi, kemudian potongan kerja, pajak penghasilan kayak gitu ya. Saya pajak doang itu hampir mau 3 mang kalau nggak ada lemburan. Nah kalau ada lemburan ya beda lagi, lebih gede lagi potongannya kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian jangan tergiur gaji gede karena potongannya juga gede teman-teman di sini ya. Ya kerja di Jepang itu nggak seindah-indah konten, gaji pamer kayak gitu. Ya kalau kalian pengen kayak gitu ya siap-siap aja kalian, badannya harus kuat, harus fit ya. Kalau misalkan di pabriknya ada lemburan terus, ya hajar terus. Ya nanti kalian tiap akhir bulan ya kencang terus gajiannya kayak gitu loh. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu buat videonya. Buat kalian, sekali lagi saya ingatkan buat hati-hati kalian sebelum masuk LPK. Kalau ada tawaran-tawaran kayak gitu, siapapun itu, meskipun dia itu pengalaman, meskipun itu dia ngajar di LPK ataupun dia jadi sensei kayak gitu, kalau misalkan itu menyesatkan, lebih baik jangan. Kecuali kalian uangnya banyak kayak gitu. Tapi kalau kalian uangnya banyak, ngapain juga ke Jepang kayak gitu loh. Ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dulu di video ini. Kalau misalkan kalian gak rasa ini gak ada manfaatnya, nggak apa-apa, nggak usah di like ya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe juga, bantu channel ini berkembang, dan biar saya semakin semangat buat update info seputar kehidupan pemagangan di Jepang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam Denur Sakai, salam yos.